Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kesayangan kita, channel Pak Pung. Dimana pada perjalanan hari ini kita akan menuju suatu tempat yang berada di perbukitan, masih di Provinsi Aceh. Namanya adalah Tangse. Jadi sedikit informasi, Tangse ini adalah suatu kecamatan yang berada di Kabupaten Pidi, yang kalau kita tempuh dari kota Banda Aceh itu kurang lebih memakan 150-an kilometer. Dan tempat ini menurut saya kalau melihat dari geografisnya, karena memang ini akan menjadi perjalanan perdana saya menuju Tangse. Kalau saya lihat itu seperti kalau kita akan menuju ke Takengon ya, karena memang tempat-tempatnya mirip. Artinya mirip itu sama-sama berada di dataran tinggi, diapit oleh banyak gunung-gunung dan bukit-bukit. Dan tentunya saya berasumsi bahwa kalau kesini itu saya akan mendapatkan pengalaman yang hampir serupa dengan kalau kita pergi ke Takengon ya. Meskipun memang Takengon dan Tangse itu tempatnya tentu berbeda, pasti pengalamannya berbeda. Namun semoga saja sensasi yang kita akan dapatkan itu akan sama, karena mengingat tempatnya kan sama-sama di perbukitan. Dan juga tempat ini kalau kita ukur dari kota Banda Aceh kan lebih dekat ya daripada kita ke Takengon. Kalau ke Takengon kan kita bisa memakan jarak tempuh sekitar 300-an kilometer, sedangkan kalau ke sini kan separuhnya lah ya. Jadi ya anggap saja ini adalah latihan dulu sebelum kita nanti suatu saat akan ke Takengon. Dan seperti biasa di sini kita udah sampai di perbukitan Selawa. Kita isoma dulu karena memang kita berangkat dari sore hari tadi dari Banda Aceh. Dan di sini tuh banyak sekali tempat-tempat rest area yang menurut saya banyak yang recommended dalam hal harga dan makanannya dan fasilitasnya. Seperti yang saya kunjungin ini, dia itu menyediakan full ya. Selain itu dia menyediakan juga tambahan berupa kios oleh-oleh, dan ini merupakan salah satu kesukaan saya juga ya, karena saya juga kan kalau di jalan itu bersama keluarga suka makan keripik-keripik. Di sini pun banyak jenisnya keripik-keripik, mulai yang dari yang tidak pedas sampai yang pedas, semua ada. Jadi itu menurut saya nilai plus yang ditawarkan dari resto itu. Dan sekarang kita sudah sampai di Sigli setelah beberapa jam perjalanan. Jadi kalau kita hitung dari Banda Aceh itu kurang lebih ya, dari Banda Aceh saya berangkat sore jam-jam 5 sampai sini itu sekitar jam 8, berarti 3 jaman lah ya. 3 jaman itu saya tempuh dengan santai, artinya ya hampir juga tadi kan. Nah, karena kita mau ke Tangse pagi-pagi seharian, maka saya nginap dulu di sini. Dan alasan saya menginap di sini tentunya karena tempat ini strategis, berdekatan dengan masjid, berada di pusat kota juga. Seperti yang kawan-kawan lihat ya, ini saya udah sampai di tempat warung makan juga. Kalau masih lapar malam-malam, kadang-kadang kan kita perjalanan kita udah makan, mau makan lagi. Jadi dekat dengan tempat makan juga, jalan kaki aja, atau tempat ibadah tadi pas depan-depannya juga masjid. Jadi menurut saya ini tempat cocok lah buat rekan-rekan yang mungkin hendak transit atau ya sekedar untuk menginap kayak gitu kan, untuk melanjutkan perjalanan di esok harinya. Dan yang terpenting juga di tempat tadi saya nginap itu, hotel tadi itu ya fasilitasnya juga sudah sangat bagus ya, sangat bagus. Dan juga ya bersih lah ya, tentunya bersih dan layak lah. Jadi antara fasilitas dan harga itu top lah ya. Harganya per malam itu kemarin sekitar 350.000. Plusnya kita bisa sambil sholat di masjid rayanya Sigli ini. Memang kondisinya sekarang masih dibangun ya, tapi mengingat dari jaraknya, kita itu hanya cukup menyeberang jalan untuk dapat ke sini. Meskipun belum dipakai buat sholat, tapi memang saya tadi kan sholatnya di masjid yang kecil ya, masjid yang lama. Tapi paling tidak
ya saya dapat melihat-lihat juga tentunya. Dari situ saya bisa melihat-lihat nanti seperti apa gambarannya nanti masjid yang akan baru ini. Kalau ngelihat dari luas tanahnya kan dia kan betul-betul luas ya, ditambah dia kanan kiri dari timur utara barat selatannya itu kan semua jalanan ya, jadi betul-betul posisinya di tengah-tengah, kurang lebih kayak Masjid Raya Baitur Rahman yang di Banda Aceh ya, karena emang tetangga-tetangganya semua kan jalan semua yang, jadi nggak ada yang berdempetan dengan bangunan kayak gitu. Dan itu menurut saya adalah salah satu pengalaman juga bagi kawan-kawan yang mungkin berjalan-jalan sampai di kota Sigli seperti saya ini, yang niat awalnya hanya transit, tapi rupanya di sini juga tak kalah cantik juga kotanya dengan Banda Aceh juga, tentunya teratur, tenang kayak gitu ya. Ini saya mau beranjak pergi ke Tangsel ini kan pada pagi hari. Jadi rencana saya itu start kenapa pagi, biar bisa dapat seharian full untuk bermain-main atau mengunjungi tempat-tempat di Tangsel, karena memang kalau saya lihat itu kan ada banyak ya tempat-tempat wisata, mulai dari ya tentunya wisata alam semua ya emang ya, karena di sana kan pegunungan ya. Nah, jadi pertimbangan saya kayak gitu, dan saya juga mengenapa pertimbangan saya menginap di Sigli ini karena tentunya ini kan kota juga ya, jadi kita masih banyak pilihan tempat untuk menginap, karena memang saya juga bukan orang yang natif tinggal di sini, bukan berdomisili di sini, jadi memang daripada berspekulasi takutnya nggak dapat tempat menginap, karena kan juga saya kan perginya ini kan di hari libur 3 hari ya, Jumat, Sabtu, Minggu pada saat saya syuting ini. Saya takut nanti saya kesulitan cari penginapan di Tangsel. Takutnya kita udah ke sana tahu-tahu nggak dapat penginapan kan, daripada berspekulasi kita tembak terus dari Banda, lebih baik kita istirahat dulu di Sigli sambil mengumpulkan tenaga, perbekalan. Dan kita sudah sampai di persimpangan ini yang ikonik ya. Ini kalau dulu saya bilang ini, saya pikir dulu ini apa namanya itu, salak ya, rupanya coklat ya, tugu coklat kayak gitu. Kopi ya, rupanya tugu coklat gitu. Nah jadi kalau dari sini kan tempat hotel itu pun juga tak jauh ya. Memang tempat ini, persimpangan ini, kalau kawan-kawan yang mungkin rutin pulang pergi Banda Aceh ke Medan atau lewat sini lah tentunya ya, sekitar sini kan banyak kedai kopi juga yang menurut saya recommended ya. Sayang sekali memang tadi malam saya karena capek, jadi saya hanya mampir ke kedai kopi sebelah hotel. Namun kalau kawan-kawan yang mungkin berkesempatan lebih banyak waktu, sepanjang jalan ini tuh banyak sekali ya kedai-kedai kopi yang tak kalah hebat-hebat ya ininya ya, tenarnya lah ya. Jadi kawan-kawan banyak sekali pengalaman yang bisa kawan-kawan peroleh apabila kawan-kawan transit di kota ini. Dan sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan, karena perjalanan kita masih jauh, dan memang perjalanan untuk ke Tangsel ini memang extra effort ya, karena setelah atau mendekati dekat-dekat proyek bendungan itu, jalanan itu memang semi off-road seperti yang kawan-kawan lihat ini. Jadi di depan saya ini adalah contoh mobil angkutan yang tadi dari kota itu, karena dari persimpangan itu ke dalam kan agak jauh ya, ada sekitar memakan 50-an kilometer, 50 atau ya sekitar 40 atau 50 kilometeran lah ya, dari ke kota Tangselnya itu, ke Tangselnya itu dari persimpangan yang ada masjid tadi. Nah ini tadi salah satu angkutan yang dipakai masyarakat setempat untuk bermobilisasi ya, karena memang jarak antar wilayah itu kan dia itu berjauhan ya. Dan juga ada kendaraan yang tertutup itu yang model-model L300 station. Dia itu adalah kendaraan yang dipakai kalau misalkan kawan-kawan tembus ya dari Sigli ini menuju ke Molaboh, karena memang dari Sigli ke Molaboh itu bisa ditempuh lewat Tangsel ini dan memakan kurang lebih sekitar seratusan kilometer lebih lah. Memang itu juga menjadi salah satu tujuan destinasi saya, semoga nanti di kemudian hari lah tentunya ya. Dan oke lah, karena memang kita sudah capek ya berkendara tadi, lumayan lama ya, berkilo-kilometer ya tadi rusaknya jalan itu. Jadi saya sebagai driver baru yang kesini ya wajar lah ya, istirahat dulu mungkin ya, karena tidak terbiasa tentunya ya. Jalan yang berbatu itu kan
biarpun kita duduk kan kadang-kadang capek juga kayak gitu kan. Nah, namun capek itu terbayarkan ya, karena kita sambil melihat pemandangan di sini itu kan sungai ya, meskipun di sini lagi musim kemarau, cuacanya lagi terik juga. Namun ya menikmati pemandangan di sini sambil ngaso-ngaso sebentar lah ya, kayak duduk-duduk sebentar itu enak juga ya di sini ya. Jadi ya sembari kita minum-minum atau makan-makan cemilan yang tadi kita beli pada malam hari itu, rasanya menjadikan tempat transit itu enak ya. Dan setelah itu kita lanjutkan lagi perjalanan, karena memang kita mau transit ke tempat pom bensin pun di sini hanya adanya pom mini ya. Dari yang tadi persimpangan sampai yang tempat yang tadi kita berhenti itu hanya ada pom mini. Biasanya kan kalau ada SPBU kan kita bisa istirahat di situ ya, sambil kencing atau cuci muka apa. Karena memang di sini tidak ada, hanya pom mini. Ya udah, saya cari tempat yang agak dingin, tenang, sambil lihat pemandangan sungai kan, airnya pun sangat dingin. Nah, baru kita lanjutkan lagi perjalanan setelah itu. Dan kita percepat aja perjalanannya, di mana perjalanan ini tentunya kawan-kawan akan disuguhkan suatu pemandangan yang menakjubkan tentunya ya, gunung dan sawah. Karena memang di sekitar sini ya, kalau saya lihat itu kayak seperti lumbung padi ya. Jadi dari awal masuk sampai ke situ rata-rata jalan itu dari jalan kita bisa melihat hamparan sawah ya. Mungkin ya itulah ya. Kalau saya tanya penjual beras di Banda Aceh kan salah satu pemasok beras juga kan dari sini kan ya. Mungkin salah satunya dari sini ya. Dari daerah Tangse ini mungkin penghasil beras itu. Dan sebelum masuk ke kota Tangse, saya menyempatkan diri untuk mau mandi-mandi ke air panas, ada dekat sini sebelum masuk kota Tangsenya ya. Jadi di sini itu tempatnya itu dia tempat bakman apa kayak kolam lah ya, kolam alam kayak gitu. Jadi muncul mata air panas dari perut bumi. Namun memang pada saat saya mau ke sini, karena memang saya kurang persiapan juga ya, rupanya jeram-jeram di sungai ini pun lumayan deras ya. Jadi untuk saya mau menyeberang ke seberang itu kayaknya terlalu riskan ya. Padahal kalau kita lihat dari atas ini kan sudah kelihatan tuh dari apa namanya itu, airnya kan hijau kan. Air yang hijau itu kan menandakan kalau dia kandungan sulfurnya kan tinggi kan. Itu menurut saya sangat bagus ya kalau buat kulit kita kan, mandi-mandi air panas kan juga pengen ya kita gosok-gosok kulit itu biar apa namanya regenerasi lah ya. Itu menurut kebiasaan kalau dulu saya di kampung-kampung kan kayak gitulah ya. Pengennya tadi kayak gitu, cuman ya karena melihat dari arusnya yang deras kayak gini, dan tentunya ya saya di sini tidak ada lagi pengunjung lain ya. Seandainya ada pengunjung lain kan mungkin kita bisa brainstorming kan kayak mana caranya mau ke sana kan. Cuman karena saya di sini sendiri agak riskan juga kalau kita mau nekat kan. Melihat lagi jeramnya begitu saya celupkan kaki saya itu rasa-rasanya udah mau hanyut terbawa ya. Ditambah saya nggak membawa gear buat menyeberangi sungai ya. Kadang-kadang kita kan kalau hanya modal alas kaki tanpa alas kaki kan, di bawah-bawah batu itu kan banyak batu tajam, seperti yang di sungai ini banyak batu-batu tajam. Mungkin yang nggak biasa atau yang bukan orang setempat mungkin agak kesulitan lah kayak gitu. Tapi tetap saja saya cukup terhibur ya, karena memang di sungai ini tuh airnya betul-betul dingin ya, dingin. Saya nggak tahu juga ya, memang pada saat itu saya kesini tuh cuaca masih terik ya, tapi dengan dinginnya air itu jadi nggak terasa ya kita mau mandi di sungai seperti ini. Ditambah juga di sini disediakan juga ya tempat-tempat fasilitas umumnya yang memadai lah ya untuk kita melakukan wisata ke sini. Seperti tadi ada kamar ganti, ini ada musola kecil ya, musola terbuka kayak gitu kan untuk ibadah mungkin kan kalau siang-siang hari. Dan banyak terlihat apa namanya itu kayak saung-saung atau lopo-lopo kayak gitu. Saya yakin mungkin kalau ini di hari-hari Ahad mungkin ya, biasanya kan rame-ramenya kan hari-hari kayak gitu kan, hari Minggu atau hari Ahad kayak itu kan dia biasanya ramenya di situ ya. Karena tadi juga sempat saya tanya juga, ada anak-anak sekolah yang pulang itu kan katanya emang kalau Sabtu kayak gitu kan, seperti yang saya datang hari ini ya ramenya itu ya nggak ini ya, nggak beda lah dengan kalau pada saat hari Minggu kayak gitu. Tapi tetap saja saya cukup puas, dan ini menjadi apa ya, pengantar dulu ya, karena memang kita belum sampai ke kota Tangsenya ya. Dan setelah dari sini saya kemudian bergegas, setelah mandi tentunya udah dingin, udah segar lagi, saya
berkemas, packing lagi untuk melanjutkan ke tujuan berikutnya, yaitu di kota Tangsenya itu. Buat kawan-kawan, tunggu episode berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Moga-moga saya bisa cepat upload videonya di YouTube. Terima kasih.